Kita akan membahas materi kita yang terakhir dari bab turunan, yaitu masalah yang melibatkan turunan fungsi ya. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Nah, kita ambil contoh soal ya. Contoh pertama, seorang pedagang kue menjual bungkus kue ya dengan biaya 2x² min 800x ditambah 200.000 dalam rupiah ya. Jika kue tersebut dijual dengan harga 4.000 min 10x rupiah ya. Oke, sudah. Tentukan keuntungan maksimum. Yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, oke ya, kita perhatikan contoh soal ini. Keuntungan maksimum itu akan diperoleh jika biaya yang dikeluarkan adalah minimum ya. Sedangkan fungsi biaya ya, ini fungsi biaya ya. Itu fungsinya adalah 2x² min 800x ditambah 200.000. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan nilai minimum, kita turunkan. Ini jadinya 4x, 800x diturunkan jadi 800, 200.000 diturunkan jadi 0. Ini kita dapat tentukan nilai minimumnya saat turunan fungsi adalah 0. Jadi berarti 4x min 800 itu sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 800. Berarti x-nya adalah 200. Nah ini ya. Jadi kita masukkan biayanya. Jadi biayanya F200 itu diperoleh dari 2 kali 200 kuadrat min 800 kali 200 ditambah 200.000. Nah, kalau kita hitung, itu nilainya adalah 120.000 ya. Rupiah. Ya, Rp1.000. Oke ya. Sudah ketemu biaya. Ini adalah biaya minimum. Nah, sekarang katanya di sini, jika kue tersebut dijual dengan harga, ini ketinggalan ya, sebungkus. Jika sebungkus ya, sebungkus kue tersebut dijual dengan harga sebungkusnya ya. Jadi kita menjualnya, ini bungkusnya ya. Nah, 200 bungkus. Jadi kita cari harga jualnya ya. Kita cari kalau dijual berarti 4.000 ya, dikurang 10 kali 200 bungkus ya. Nah, kalau kita hitung ini 4.000 dikurang 2.000 adalah, ini per bungkusnya ya, harga jual per bungkus ya. Ini adalah 2.000. Ini karena satu bungkus, kalau 20 x bungkus, 200 bungkus, ini dikalikan lagi 200 dikali 2.000. Hasilnya adalah 400.000 ya. Nah, 400.000.
Nah, kalau demikian berarti keuntungan itu sama saja apa? Penjualan 400.000 dikurang 120.000. Jadi hasilnya adalah 280.000 ya. Ini jawabannya ya, 280.000. Ini contoh soal yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Pada saat mencari nilai minimum ya, biaya minimum, maka kita akan memperoleh keuntungan yang maksimum ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebuah persegi panjang mempunyai panjangnya adalah 5x tambah 5 dan lebar 5 min x sentimeter. Ini dalam sentimeter ya, dalam sentimeter. Tentukan luas maksimum. Luas maksimum persegi tersebut adalah persegi panjang tersebut adalah titik ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk menentukan luas itu adalah rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti kita cari panjangnya. Panjangnya itu kan 5x ditambah 5. Lebarnya adalah 5 min x. Kalau kita kalikan ini ya, 5x kali 5, 25x. 5x min kali min x kuadrat adalah 5x kuadrat. 5 kali 5, 25. 5 dikurang x, 5 kali min x adalah min 5x. Nah, kalau kita buat dalam bentuk persamaan, ini adalah min 5x kuadrat. 25 dengan min 5 sisanya adalah 20x ditambah 25. Ini adalah rumus luasnya. Nah, kalau maksimumnya adalah kita turunkan. Maka luas maksimum kita cari. L turunannya adalah ini. Min 5 kali itu adalah min 5 kali 2 adalah 10x. Yang ini 20 diturunkan, 20x diturunkan jadi 20, 25 diturunkan jadi 0. Nah, ini terjadi pada L aksennya adalah sama dengan 0. Berarti min 10x itu sama ditambah 20 itu sama dengan 0. Min 10x itu adalah min 20. Berarti x-nya adalah 2 ya. Jadi nilai luas maksimum persegi tersebut jika x-nya bernilai 2 itu ya. Jadi kita kembalikan 2 itu artinya ini 5, tadi 5x ditambah 5 dikalikan dengan 5 min x. Gantikan x-nya 2. Pada saat x-nya 2 itulah nilai maksimum dari persegi tersebut. 5 kali 2 berarti 10 tambah 5. Yang ini 5 dikurang 2. Artinya 15 dikali 3. Jadi jawabannya adalah 45 cm kuadrat. Nah, itu contoh yang melibatkan nilai maksimum dan minimum. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan masalah kecepatan dan percepatan. Nah, kita coba ya. Kita ingat kecepatan rata-rata itu rumusnya apa? Kecepatan rata-rata itu sama saja dengan apa? Perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Perubahan jarak dibagi perubahan waktu ya. Atau V itu sama dengan delta S per delta T. Nah, kecepatan saat T, kecepatan saat T itu sama saja karena delta T ini tidak ada perubahan, berarti ini rumusnya adalah V itu sama-sama aja dengan apa? ds per dt atau limit T menuju 0
delta V per delta T. Nah, artinya apa? Kecepatan saat T itu sama saja apa? Turunan dari ini maaf ds ya. ds ya, maaf, delta S. Kecepatan dari saat T adalah sama saja dengan turunan dari jarak. Nah, oke ya. Kemudian kalau percepatan itu sama saja A, itu adalah dv per dt. Artinya perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu pada percepatan ya. Tapi percepatan saat T, artinya percepatan saat T, maka ini dinyatakan dengan apa? Limit T menuju 0 dv per dt ya. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah turunan dari kecepatan. Nah, jadi percepatan itu adalah turunan dari kecepatan ya. Sekarang kita lanjutkan contoh soal ya. Contoh soal. Nah, misalnya gini. Sebuah benda bergerak melintasi garis lurus setelah T detik menempuh jarak dengan rumus S T sama dengan 2T pangkat 3 min 6T kuadrat. S-nya dalam meter ya. Kemudian yang ditanyakan, tentukan. Yang pertama, kecepatan saat T sama dengan 3 detik. Kemudian yang B, percepatan saat T 4 detik ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi sudah dinyatakan bahwa kalau ada rumus jarak, maka untuk menentukan kecepatan adalah menurunkan rumus jarak tersebut. Kemudian untuk mencari kecepatan tadi yang kita turunkan sehingga menemukan rumus percepatan. Nah, kita jawab yang A ya. Yang A. S katanya rumus jaraknya adalah 2T pangkat 3 min 6T kuadrat. S turunan kecepatan itu sama saja dengan S turunan ya. Itu sama saja dengan 6T pangkat 2 min 12T. Nah, saat T 3 detik, berarti saat 3 detik itu sama saja dengan 6 kali 3 kuadrat dikurang 12 kali 3. 3 dikuadratkan 9 kali 6 adalah 54. Dikurang 12 kali 3 adalah 36. 18 meter per detik ya. Nah, itu jawaban yang A. Yang B. Tadi menyatakan A ya. V kecepatan V itu rumusnya adalah 6T kuadrat min 12T. Dari sini ya. Nah, maka A itu sama saja dengan turunan dari V sama dengan 12T dikurang 12. Nah, katanya tadi pada T sama dengan berapa detik tadi? 4 detik. Berarti percepatannya itu sama saja dengan apa? 12 kali 4 dikurang 12. Berarti 48 dikurang 12 itu sama saja dengan 36 meter per detik kuadrat ya. Ingat detik kuadrat. Jadi kecepatannya adalah 18 meter per detik. Percepatannya adalah 36 meter per detik kuadrat. Nah, demikian ya contoh penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, dan yang kedua adalah kecepatan dan percepatan.